para santri di berbagai penjuru negeri tercinta, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenuwangi Sidoarjo. Vlog kita dalam satu minggu pasti ada satu acara mengunjungi para alumni. Semangatnya yang pertama silaturahim agar terus terjalin ketika di pesantren dan ketika santri sudah ada di lingkungan sosialnya. Yang kedua, untuk melihat, mengevaluasi bagaimana santri menerjemahkan pelajaran-pelajaran, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di pesantren. Yang ketiga, untuk melihat di antara para alumni yang tanda kutip berhasil, kita bertanya tentang kiat-kiatnya, tentang cara-caranya. Yang kita harapkan itu menjadi uswah, menjadi contoh bagi santri yang masih ada di pesantren. Terus terang ada sebuah kekhawatiran yang ada pada sebagian santri, besok kalau keluar dari pesantren jadi apa? Kadang-kadang orang tua sebagian menganggap paling akan menjadi mutin. Maka dengan alumni yang kreatif, yang sukses dalam tanda petik di luar, akan membesarkan hati para santri bahwa banyak ruang terbuka yang bisa mereka tekuni ketika mereka nanti keluar dari pesantren. Apalagi ada sebuah tren, pinter itu penting, tapi kreatif jauh lebih penting. Orang pinter mungkin bisa menyelesaikan sebuah persoalan, tapi orang yang kreatif, orang yang bisa menjawab satu soal dengan puluhan jawaban secara kreatif. Para santri, sebelum saya teruskan, subscribe jangan lupa dan bunyikan lonceng agar kami termotivasi untuk membuat vlog-vlog baru yang lebih bermutu. Dan jangan lupa sebarkan pada medsos yang lain, Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang menghibur. Syukur bisa memotivasi kalian semua untuk memberikan makna dan arti terhadap peristiwa-peristiwa yang kalian alami, juga kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kalian. Para santri, sore kali ini kita bertamu di alumni, dan alumni ini membuat kelompok, kemudian bersama-sama berdiskusi, kemudian mengeksekusi dari hasil diskusinya menjadi sebuah kegiatan wirausaha dalam bentuk warung minuman. Nah, kita akan tanya satu persatu. Sampean itu alumni tahun berapa itu? 2016. Berapa tahun di pesantren? 6 tahun. 6 tahun. Apa? Nggih, sami 2016. 2016. Nggih. Saya 2016. 2016. Saya 2019. 2019. Ya. Berapa tahun di pesantren? 6 tahun. Ya. Ini di pesantren rata-rata 6 tahun, mestinya 5 anak ini. Yang satu belum datang.
Jadi rata-rata 6 tahun di pesantren mereka menamatkan pendidikan aliyah, madrasah aliyah bilingual atau MAIB, kemudian berdiskusi, kemudian melahirkan sebuah kegiatan bersama seperti ini. Apa kira-kira yang memotivasi kalian untuk usaha seperti ini? Terima kasih waktunya Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mulanya dari ketika di kelas 3 aliyah dulu, setelah pasca UN ada kegiatan observasi yang dimana sebagian dari kita dipisah-pisah, ada yang di tempat pesantren, ada yang di wirausaha kambing, ternak kambing. Dari situ kita udah mulai terbangun mental bisnis kita di situ. Kemudian setelah pasca keluar dari pesantren, silaturahim di antara kita, bukan hanya kita sebenarnya, sebagian di angkatan alumni saya masih terjalin erat. Dan di mana tempat berkumpulnya itu sebagian besar selalu di warung kopi. Warung kopi. Iya, warung kopi. Karena itu tadi kemudian kita berpikir, apa kita akan selamanya hanya berkumpul di warung kopi tanpa bisa membuat sebuah hal yang positif lebih banyak. Dari situ kita diskusi, walaupun di warung kopi diskusinya Kiai. Kemudian kita tercetuslah ide gimana kalau kita buat warung kopi sendiri tapi yang lebih modern. Bukan hanya warung kopi yang hanya menjajakan kopi dan sebagainya seperti halayak umumnya, tapi kita buat warung kopi yang lebih modern. Dari situ kita setuju untuk memulainya. Kita bersama 5 orang anak. Gitu ya. Terus modalnya gimana itu? Alhamdulillah modalnya kalau boleh dibocorkan untuk modalnya di angka puluhan untuk modal awalnya. Yang dimana sebagian besar dari kita ada yang dari pinjaman, kemudian ada yang dari tabungan. Itu gitu ya. Ini sudah berapa bulan ini? Dulu waktu pembukaan Kiai kita undang untuk meresmikan yang bertepatan tanggal 4 Januari kemarin. Jadi kurang lebih sudah sekitar 5 atau 6 bulanan ini ya. Begitu ya, 5-6. Gimana progresnya? Alhamdulillah, namanya juga wirausaha, kadang naik kadang turun. Tapi kalau misalnya di range setiap bulannya rata-rata kita masih dapat pemasukan. Gitu. Hanya saja karena adanya wabah corona ini menjadi agak lebih turun sedikit pendapatan kita ya. Para santri kita tadi berbincang sebentar, dan ini contoh produknya. Ini minuman jenis apa ini? Apa? Green tea ya? Green tea. Coba. Mantap. Jadi green tea-nya tehnya itu terasa dan seperti ada susunya ya. Ya, jadi teh dan susu terpadu, tapi tehnya tidak larut dalam susu, tapi tehnya tetap melekat di lidah. Kalian perlu mencoba ke sini. Ini kalau ini kopi original. Kopi original. Kopi susu original. Kopi rasanya yang itu dominan kopi cuma satu shot, jadi kopinya nggak terlalu kuat. Kalau ini jenis minuman ada kopinya, tapi kopinya tidak terlalu kuat. Kalau ini mungkin kopinya lebih kuat. Nah, kalian bisa mencoba membedakannya kalau meminum di sini. Para santri, ini keempatnya masih mahasiswa. Kuliah di mana ini? Adi Buana Surabaya. Jurusan apa? Teknik sipil lingkungan. Wah, teknik sipil lingkungan luar biasa. Kamu? Kayak di Universitas Internasional Semen Indonesia. Oh, subhanallah. Loh, semester berapa ini? Terakhir ya? Terakhir juga. Saya di kuliah di Universitas Negeri Surabaya, jurusan Administrasi Negara. Oh, semester? Sudah lulus, alhamdulillah. Sudah selesai, alhamdulillah. Administrasi Negara. Wah, luar biasa. Saya kuliah di Institut Teknologi Aditama Surabaya di jurusan arsitektur. Nah, ya, ini kalian bisa mendengar mereka mahasiswa dalam berbagai jurusan yang baik, dan lebih bagus lagi tidak malu untuk berwirausaha. Memang di dalam wirausaha ini
tidak mudah karena pasti yang pertama kadang malu. Yang kedua, memulai itu juga sebuah kesulitan. Tapi kalau istiqomah dan dilakukan terus-menerus, insya Allah yang sederhana ini suatu ketika akan menjadi sesuatu. Kadang-kadang yang dibuka itu adalah tempat minum seperti ini, tapi nanti yang menjadi besar yang lain, karena Allah sedang menguji orang-orang yang mau melakukan sesuatu. Kira-kira kendalanya apa itu yang paling kalian rasakan tuh? Untuk kendalanya sendiri mungkin sampai saat ini kita belum kerjasama dengan online ya, seperti Gojek dan Grab untuk pemasaran kita. Jadi kita untuk saat ini masih berfokus pada orang-orang yang belinya offline. Jadi orang-orang yang Langsung datang ke sini sehingga ketika kita bisa kerjasama dengan kegiatan online seperti itu, maka insya Allah akan ada pendapatan yang lebih signifikan positif. Kenapa kok nggak bekerja sama itu? Karena faktor wabah, sehingga kita masih jarang bisa buka. Dan juga ada kemarin bisa ada PSBB sehingga jam waktu kita terbatas sekali. Kemudian yang kedua juga ada sebagian kita yang masih menyelesaikan tugas-tugas akhir kuliah. Sehingga ada yang tidak fokus Mas ya. Oh begitu. Apa para alumni ada yang mampir ke sini? Alumni banyak yang mampir ke sini ya. Alumni adik-adik kamu atau atas kamu? Dari 2 tingkat sebelum kita sampai bawah kita. Oh gitu ya. Iya. Jadi para alumni juga banyak yang nongkrong di sini. Tadi dikatakan apa ini modern ya. Sentuhan modernnya di apa itu? Biasanya kalau kita jualan kopi, kalau dengan warung kopi yang pada umumnya mungkin kopinya sudah dalam bentuk bubur. Namun kita di sini kita ngeracik sendiri Kiai. Jadi kita istilahnya ngeblend, ngegrinder sendiri, menggiling sendiri. Beli kopi yang sudah masih bijian. Bijian. Bentar, saya ambilkan contohnya. Iya coba contohnya. Oh ini sudah disangrai ya, Oh ini para santri. Terus kemudian di blender sendiri. Terus baru di mix. Ini kopi jenis apa namanya ini? Kopi Flores sama kopi Toraja. Jadi gitu. mix kopi Flores, kopi Toraja. Itu di mix. Melalui eksperimen ya. Kemudian melahirkan ini ya. Sudah ada berapa jenis ini kira-kira yang dibuat? Sekitar 20 lebih. Ada 20 jenis. Cuma kita nggak sempat menikmati yang 20 jenis itu. Nanti kapan lagi kita ngepost di sini untuk menikmati yang lain. Kalau ini yang disajikan ini yang ditunjukkan baru 3 jenis, tapi sebenarnya sudah ada 20 jenis ya. Luar biasa ini. Jadi kreativitasnya diuji. Dan ini saya lihat kok ada perpustakaan. Ya. Ini memang sentuhan di pesantren dulu ya. Apa-apa harus ada perpustakaannya, harus ada bukunya. Karena salah satu kewajiban di pesantren, kewajiban harian adalah membaca buku. Yang penting ada bukunya, mbuh diwaca buka. Para santri barangkali itu sekilas kunjungan kita ke alumni yang berkreasi, dan kelebihannya itu bukan hanya satu, ini 5 orang bersama-sama membuat sesuatu dan menjual sesuatu, memproduk sesuatu. Ini yang perlu digarisbawahi. Saya percaya kuliah di kampus penting, tapi kuliah nyata di dalam kehidupan ini jauh lebih penting. Dan keduanya saya doakan, keempatnya saya doakan moga-moga segera menyelesaikan pendidikan di kampusnya. Dan yang kedua,
Moga-moga mendapatkan hikmah dan manfaat dari kuliah di kehidupan nyatanya, khususnya di warung kopi ini, warung kopi modern ini. Moga-moga membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi semua. Demikian vlog kita kali ini. Akhiran, terima kasih ya, terima kasih dikasih minum dan terima kasih disiapkan tempat. Semoga Allah yang membalas. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.